Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mab'usi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di antara antusias dan kecerdasan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang amalan-amalan yang terbaik, amalan-amalan yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan-amalan yang terbaik. Berbagai macam amal tentu kita sama-sama ketahui, ada banyak sekali amal di dalam agama kita, agama Islam, yang kita pun memiliki keterbatasan kemampuan untuk melakukan seluruh amal tersebut. Kalaulah seorang sahabat tidak dapat mengikuti atau tidak bisa menyaingi seorang sahabat yang lainnya, yaitu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Nabi bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang hari ini sedang berpuasa? Kemudian Nabi bertanya berikutnya, siapa di antara kalian yang hari ini telah menjenguk orang yang sakit? Kemudian Nabi bertanya, siapa di antara kalian dan hanya satu orang sahabat. Terima kasih, Pak. Dan hanya satu orang sahabat yang mengangkat tangan, yaitu bahwasannya dia telah melaksanakan berbagai macam amal di dalam satu hari yang sama. Siapa sahabat itu? Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dari sekian banyak sahabat, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda, beliaulah yang menggabungkan berbagai macam amal dalam satu hari, sehingga Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya ketika beliau menjelaskan surga memiliki berapa pintu? Berapa? 8. Kemudian Nabi menjelaskan ada orang yang akan masuk lewat pintu Ar-Rayyan. Orang yang akan masuk lewat pintu Ar-Rayyan, yaitu pintu orang yang terbiasa
puasa. Dan ada orang yang akan masuk melewati pintu zakat dan berbagai macam amal yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertanyalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pada nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Abu Bakar tanyakan? Masya Allah, pertanyaan yang sangat istimewa. Apakah mungkin ada manusia yang bisa masuk lewat seluruh pintu? Jadi lewat seluruh pintu yang Allah sediakan akses menuju surga, ditanya oleh Abu Bakar, apakah ada manusia yang mungkin dia lewat pintu mana saja dipersilakan masuk? Maka jawab Nabi Muhammad SAW, iya mungkin. Kemudian Nabi berkata, wadzalika anta. Dan saya berharap orang yang diberikan izin Allah oleh Allah tabaraka wa taala adalah engkau. Siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu wa arda. Dialah orang yang diharapkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa masuk lewat seluruh pintu surga. Karena beliau adalah sahabat atau manusia yang terbaik di atas permukaan bumi ini setelah para nabi dan rasul. Manusia terbaik di atas permukaan bumi ini setelah para nabi dan rasul adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Seandainya saya diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan manusia sebagai kekasih saya, maka saya akan pilih Abu Bakar untuk menjadi kekasih saya. Begitu besar kedudukan Abu Bakar di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Nabi SAW jika diizinkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk menjadikan manusia kekasihnya, maka Nabi akan memilih seorang yang bernama Abu Bakar untuk menjadi kekasihnya. Akan tetapi Allah Jalla wa'ala tidak mengizinkan hal tersebut. Kenapa Allah tak mengizinkan untuk menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihnya? Siapa yang bisa jawab? Dikasih hadiah. Ini hadiah bukan? Oh bukan. Ada isinya, ada nggak apa-apalah, hadiah plus minum. Kenapa Nabi Muhammad SAW tidak diizinkan oleh Allah untuk menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihnya? Cerdas memilih jodoh. Ini sisa yang semalam nih, nyambung. Ya. Siapa yang bisa jawab? Fadhal. Angkat tangan. Kenapa Nabi tidak diizinkan oleh Allah Jalla Dzikruhu menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihnya? Cerdas memilih jodoh. Buku ini. Angkat tangan. Habis angkat tangan, angkat kaki. Ada yang mau jawab? Ini nyambung, hadisnya itu nyambung. Enggak ada? Antum mau jawab? Enggak ada. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dirinya sebagai kekasih. Itu jawabannya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan beliau sebagai kekasih. Dan lafaz kekasih yang disebutkan oleh Nabi, lafaznya apa? Siapa yang tahu? Li'anna allaha qad ittakhadhani khalilun.
Sahih. Apa bedanya Khalil sama Habib? Siapa yang tahu? Apakah ada perbedaan antara Khalil dengan Habib? Secara makna sama. Maknanya sama-sama kekasih. Secara makna dia sama, kekasih. Tetapi secara istilah bahasa Arab, Khalil lebih tinggi daripada Habib. Makanya tanpa sadar terkadang kita menurunkan derajat Nabi dengan mengatakan Habibullah. Padahal beliau Khalilullah. Yang Khalil lebih tinggi derajatnya daripada Habib. Karena beliau sendiri yang mengatakan, li'annallaha qad ittakhadhani khalilan. Karena Allah telah menjadikan saya sebagai kekasihnya. Sebagaimana Allah telah menjadikan siapa? Khalil yang lain selain beliau? Ibrahim. Sebagaimana Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Khalilur Rahman Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam wa nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itulah keutamaan di antara keutamaan yang paling singkat tentang Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, yang memiliki berbagai macam amal, yang sampai-sampai Nabi mengatakan manusia yang paling dia cintai di atas permukaan bumi ini adalah dari laki-laki Abu Bakar, dan dari perempuan siapa? Putrinya Abu Bakar. Siapa namanya? Aisyah. Luar biasa. Bapak dan anak dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita pun ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pembahasan kita. Setiap kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat Nabi berkata kepada para sahabat, besok akan saya berikan bendera panji sebagai tanda yang menerima akan memimpin perang. Perang apa itu? Kemudian Nabi berkata, orang tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan. Orang tersebut adalah orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Sampai di sini setiap kita bisa bilang cinta pada Allah dan Rasul-Nya. Betul ya? Sampai di sini setiap kita bisa mengklaim diri kita cinta pada Allah dan Rasul-Nya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana Allah dan Rasul-Nya mencintai kita. Nabi melanjutkan sabdanya, dan orang ini dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Subhanallah. Dan orang ini dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Antum tahu setelah mendengar lafaz ini, itu sahabat nggak ada yang bisa tidur. Semuanya berharap diberikan panji atau diberikan bendera sebagai tanda, sebagai bukti dia akan memimpin perang besok. Ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, perang apakah itu? Angkat tangan dulu. Mudah-mudahan Palembang terbiasa ngaji seperti ini sama saya nanti. Perang apa itu? Khaybar. Silakan Pak, mau hadiah Pak? Cerdas memilih jodoh. Sudah milih belum Pak? Pilih lagi lah, nggak apa-apa insyaallah. Iya, wa iyyakum. Perang Khaybar. Pertanyaan kedua. Ada sahabat yang berkata, wallahi demi Allah, ma aradtu al-imarata. Demi Allah saya enggak pernah sama sekali berharap kedudukan. Saya enggak pernah sama sekali ngarep-ngarep yang namanya kedudukan, jabatan.
kecuali hari ini. Karena ada penekanan dari Nabi, orang yang menerima panji itu adalah orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini yang membuat sahabat nggak bisa tidur, karena dipastikan orang itu dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar. Sampai sahabat ini berkata, demi Allah, ana nggak pernah berharap tentang kedudukan. Itulah hatinya sahabat. Sahabat itu jauh dari keinginan untuk memiliki kedudukan tertentu dalam agama, dalam hidup di atas permukaan bumi ini. Pertanyaannya, siapa sahabat itu? Wah, jawabnya banyak, jadi susah ngasihnya nih. Bapak jawab, silakan Pak. Mau hadiah Pak? Silakan Pak. Ada 2 nih. Siapa yang jawab tadi? Antum Pak. Silakan. Safari dakwah bersama Ustadz Subhan Bawazir. Alhamdulillah. Tinggal 1 lagi hadiahnya. 2 deh, sama sama air putih nih. Sama air dan gelasnya tapi antum pulangin nanti. Pertanyaan berikutnya. Siapa sahabat yang menerima bendera itu? Angkat tangan dulu. Ali radhiyallahu taala anhu. Ana tanya lagi, Ali itu siapanya Nabi? Susah amat saat gitu kan. Siapanya Nabi Ali? Menantu. Terus siapanya lagi? Sepupu. Gitu. Ali nikah sama siapa? Fatimah. Fatimah itu anaknya siapa? Iya. Tenang. Alhamdulillah. Berkah di pagi hari. Bendera tersebut akhirnya diserahkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Pada hari setelah Nabi menyebutkan bendera tersebut atau panji tersebut akan diberikan kepada orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, terjawablah siapa yang menerima bendera tersebut. Taib. Dan sebaik-baik atau manusia yang terbaik dari kalangan sahabat Nabi adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Kemudian berikutnya Nabi SAW mengatakan, tabi'in terbaik dari tabi'in terbaik siapa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW? Siapa? Uwais bin Amir Al-Qarni. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Uwais Al-Qarni. Mereka 2 orang yang terbaik di masanya masing-masing. Karena apa mereka terbaik? Apakah Abu Bakar adalah orang yang paling menonjol dalam masalah ilmu? Bukan. Apakah Abu Bakar orang yang paling menonjol dalam masalah Al-Quran? Bukan. Nabi pernah berkata, khudul Quran anil arba'. Ambillah Al-Quran dari 4 orang. Siapa 4 orang itu? Dan dari 4 orang yang disebut oleh Nabi tidak ada nama Abu Bakar di situ. Tidak ada nama Abu Bakar di situ. Siapa yang tahu? Nabi pertama berkata, ambil Al-Quran dari Ibnu Mas'ud. Kemudian dari Mu'ad ibnu Jabal. Kemudian dari Ubay bin Ka'ab. Kemudian yang keempat dari Salim Maula Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Dan tak disebut nama Abu Bakar di sini. Antum tahu siapa penghulunya atau siapa orang alim di kalangan tabi'in? Siapa? Ibnu Musayyab
rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan. Tapi yang keluar dari lisan Nabi alaihi salatu wassalam, tabi'in terbaik adalah yang bernama Uwais bin Amir. Ya subhanallah. Apa kata para ulama mengenai dua manusia terbaik di atas sana ini? Itu tidak berkaitan dengan amal lahiriah, tapi berkaitan dengan amal batiniah, amal yang tersembunyi di balik dadanya, amal yang tersembunyi yang ada di balik dadanya, yang membuat mereka, yang membuat keduanya menjadi terbaik di sisi Allah Jalla dzikruhu. Terkadang kita ketika mau beramal, yang kita pikirkan bagaimana mendapatkan perhatian manusia, bagaimana manusia akan menilai kita. Padahal penilaian manusia kepada kita tidaklah memiliki keterkaitan dengan penilaian Allah Jalla wa'ala. Bisa jadi manusia menilai kita adalah orang yang baik, tetapi belum tentu Allah Jalla wa'ala menilai kita adalah orang yang baik. Maka Nabi kita, Nabi Muhammad SAW memberikan wejangan kepada kita semua tentang amalan yang diperhatikan, yang menjadi titik fokus Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad SAW, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum. Allah Jalla wa ala tidak melihat pada rupa-rupa kalian, akan tetapi Allah Jalla wa ala melihat kepada apa? Walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tapi Allah yang menjadi pusat perhatian Allah adalah sebab kita beramal. Yang menjadi titik fokus perhatian Allah sebab kita beramal. Bukan amal itu yang pertama yang menjadi perhatiannya, tetapi sebab orang itu beramal. Antum sama-sama tahu, kita sama-sama tahu semuanya. Manusia yang pertama kali disiksa oleh Allah Jalla wa'ala adalah orang yang beramal atau bukan yang beramal? Soal, saya ulang, antum ngantuk apa ya? Belum ya? Kalau udah ngantuk berdiri, habis berdiri duduk, habis duduk berdiri lagi, duduk, biar hilang ngantuknya. Masya Allah. Amalan yang terbaik di sisi Allah adalah sebab amal tersebut, dasar amal tersebut dilakukan. Kita sama-sama sudah mendapatkan informasi dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tentang manusia yang pertama kali akan Allah Jalla wa'ala siksa di hari kiamat. Siapa? Siapa yang akan pertama kali disiksa nanti di hari kiamat? Orang yang beramal. Kata para ulama, qabla ubadul authan. Mereka disiksa pertama kali sebelum para penyembah berhala. Kalau para penyembah berhala, mereka dipastikan tempatnya di neraka. Kalau mereka mati di atas agama mereka itu. Saking tidak sukanya, saking bencinya Rabbul Izzah mendahulukan orang-orang yang beramal ini. Saking tidak sukanya Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah Jalla wa ala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, di mana tempatnya? Apa kata Allah Tabaraka wa taala? Innal munafiqina fid darki asfali minan nar.
Sesungguhnya orang-orang munafik ditempatkan oleh Allah di keraknya neraka. Di antara gambaran orang munafik yaitu menampakkan kesalehan dan menyembunyikan kemaksiatan. Hadiah lagi. Insyaallah. Nambah nih hadiahnya. Alhamdulillah. Lihat tantangan untuk para penghafal Quran, tantangan untuk kita semua yang hadir di majelis ilmu untuk mempertahankan keikhlasan. Ya, insyaallah kita saling mendoakan. Kita semua saling mendoakan. Semoga Allah Ta'ala menerima letih lelah kita masing-masing. Ana yakin antum sebagai panitia penyelenggara kajian pun capek, ustadz pun capek, semuanya capek, letih lelah. Bangkai kambing cuma ngikutin aja, antum jangan berpikir bangkai kambing. Apa bangkai kambing? Dunia. Bangkai kambing biarin saja. Tapi pikir bagaimana letih lelah antum ini terrealisasi menjadi surga besok di hari kiamat. Itu motivasi. Sama, saya suka bilang, kalau orang datang ke majelis ilmu tidur, saya yakin dia belum paham kalau majelis ilmu perjalanan menuju surga. Masa iya orang menuju surga tidur? Mungkin? Gak mungkin. Kalau orang tidur di majelis ilmu, saya yakin seyakinnya dia belum paham majelis ilmu jalan menuju surga. Antum mau menuju tempat rekreasi, tempat yang didambakan oleh manusia, tempat yang disukai oleh manusia, tidur? Tidur enggak? Enggak, antum menikmati, sah? Menikmati apa yang ada. Masya Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yauma tublas sarair, hari kiamat adalah hari ditampakkan apa yang tersembunyi di balik dada kita. Disitulah kadar pembalasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap amal yang kita lakukan. Antum mati? Enggak usah khawatir, lanjut aja terus, nggak usah dipikirin, malaikat sudah catat insyaallah. Lanjut terus. Ini live streaming sama Rakib dan Atid insyaallah. Kalau ini cuma biasa aja, dunia bisa rusak bisa enggak rusak, tapi catatan yang sebenarnya nih Rakib Atid nyatet antum tidur enggak di pojok gitu kan, hati antum bagaimana dan seterusnya. Mafhum? Jelas? Mafi muskilah, enggak ada masalah. Yauma tublas sarair, pada hari ditampakkan apa yang tersembunyi di balik hati manusia. Apa yang tersembunyi? Yaitu niat dari setiap amal yang dia kerjakan, Allah tampakkan besok di hari kiamat. Maka setiap kita beramal, sebelum kita meyakini ini ikhlas, perbaiki dulu, ya Allah, ini karenamu ya Allah. Perbaiki dulu hatinya. Kalau ada ingin pujian, kalau ada ingin sanjungan yang akan atau dari amal yang akan kita kerjakan, antum berhenti dulu. Sebagaimana di antara definisi an-niyatu, di antara definisi niyah yaitu wukuf, yaitu berhenti sejenak. Untuk apa? Untuk memeriksa hatinya. Berhenti sejenak, mohon pada Allah, ya Allah semoga ini ikhlas, beri kemudahan, lawan terus rasa ingin dipuji, rasa ingin dipuja. Dan ucapkan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk melawan riya dan sum'ah. Siapa yang tahu doa itu? Angkat tangan. Silakan.
Allahumma ini ada yang kurang. Allahumma ini a'udzubika. Hadis ini Nabi sabdakan kepada siapa? Siapa yang diajak bicara oleh Nabi dalam hadis ini? Taib, khair, susah ya. Nih. Jazakallahu khairan. Antum yang mau hafal tanya dia doanya, ya. Itu doa diajarkan oleh Nabi kepada siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Subhanallah. Abu Bakar manusia terbaik. Abu Bakar manusia terbaik. Kira-kira Abu Bakar sama antum ikhlas mana? Nggak usah kita lah, nggak usah antum, kita semua nih ada di sini. Dibanding dengan satu Abu Bakar ikhlas mana? Kita yakin Abu Bakar lebih ikhlas dari kita kan? Sampai keluar dari lisan Nabi SAW. Subhanallah. Kalau selevel Umar di bawah satu tingkat oleh Abu Bakar, dia angkat tangan. Dia angkat tangan tentang amalnya Abu Bakar. Apalagi kita, angkat apa nih kita? Angkat kaki, bukan? Subhanallah. Antum perhatikan ikhwan, hadis ini keluar Nabi sabdakan kepada seorang manusia terbaik, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Beliau yang diajak bicara dalam hadis ini. Beliau yang diajarkan doa ini. Para ulama jelaskan, perhatikan, tidak ada manusia yang bisa selamat dari riya dan sum'ah hatta manusia terbaik. Paham maksudnya? Hatta manusia terbaik diajarkan doa ini oleh Nabi SAW. Para ulama jelaskan kenapa Nabi berbicara pada Abu Bakar, karena Abu Bakar manusia terbaik. Tapi tetap manusia terbaik tak bisa lepas dari riya dan sum'ah, tetap ada pada dirinya. Maka diajarkan doa ini oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka ucapkan doa ini ketika ada riya dan sum'ah terbesit dalam hati kita. Kemudian kata Nabi SAW, setelah doa itu dibacakan, dhahaba anhu, maka riya dan sum'ah itu akan hilang. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk senantiasa menjaga keikhlasan kita masing-masing. Saya nggak berbicara tentang spesifik amal, karena amal sangat banyak dalam Islam. Yang kita bicarakan yang terbaik. Kita sama-sama tahu menghafal Quran adalah amal lahiriah yang baik, yang terbaik. Tidak ada perkataan yang paling baik di atas permukaan bumi ini kecuali Al-Quran. Yang huruf per hurufnya manusia diberikan balasan, diberikan ganjaran. Satu huruf dikasih berapa? 10. Nih antum kasih hadiah. Fadhal. Gantungan kunci atau gantungan kunci atau gelas boleh dah. Buat ngopi ini. Fadhal. Mas. Antum mau, Mas? Kasihan antum diam aja. Nih. Buat antum. Itu. Kita tahu orang yang punya amal lahiriah, ini tantangan buat kita untuk menjaga keikhlasan. 3 penghuni neraka yang pertama, 3 golongan yang pertama disiksa. Semuanya beramal. Benar apa enggak? Semuanya beramal. Siapa yang pertama? Para penghafal Al-Quran, orang yang alim, orang yang punya ilmu agama. Ini tantangan. Ketika antum jangan berpikir ini hanya untuk para penghafal Quran. Terkadang kita juga terbesit oleh syaitan. Ketika antum share tentang satu ilmu, ada bisikan syaitan, nih orang biar anggap saya ini sebagai ahlul ilmu. Benar nggak? Ada nggak bisikan itu? Ada. Oh nggak ada, Ustaz. Oh bohong antum. Ada. Antum share satu artikel, yang artikel tersebut isinya kebaikan. Syaitan bermain dalam hati antum.
Mudah-mudahan orang anggap saya sebagai ahlul ilmu. Ada bisikan itu. Dan seterusnya. Itu gangguan dari syaitan. Antum melawan. Enggak, ini untuk Allah. Saya berharap pahala dari Allah. Dengan orang membaca artikel yang saya kirim dan seterusnya. Antum melawan. Antum harus lawan. Definisi ikhlas yang disebutkan ulama adalah apa definisinya? Dawamun nazar ila Allah binisyani ru'yatin nas. Kalau antum sudah ikhlas, antum sudah memposatkan, memfokuskan hati antum untuk Allah, karena Allah, antum gak usah pedulikan ucapan kanan kiri. Antum beramal ini saya yakin antum dikomentarin sama orang. Ada yang bilang baik, ada yang bilang buruk. Sah? Nyata? Terutama panitia. Ada yang merespon positif, ada yang merespon negatif. Antum nggak usah pikirin kayak gitu. Kalau antum sudah fokuskan ini buat Allah, antum berharap pahala dengan menjadi panitia, orang bisa mengambil ilmu, udah itu, antum selesai. Dan antum nggak usah tungguin orang puja dan puji antum, nggak usah. Lanjut aja jalan. Karena memang bukan pujian dan pujian yang antum nantikan, dan karena memang bukan celaan yang antum takutkan. Belajar untuk seperti itu. Kita sama-sama belajar seperti itu. Orang yang kedua, orang yang bersedekah. Orang yang ketiga, orang yang berjihad. Ini semuanya beramal. Semuanya beramal, Pak. Antum tahu, Nabi Muhammad SAW itu pernah ngelihat orang ada di surga cuma gara-gara mengangkat gangguan dari jalan. Nabi pernah melihat ada orang masuk surga mengangkat gangguan dari jalan, ikhwan. Mengangkat apa? Batu misalnya, beling misalnya, yang dia meniatkan semoga batu beling yang dia angkat ini tidak mengganggu orang lain yang jalan. Dan Nabi bilang orang itu masuk surga gara itu. Antum tahu juga ada seorang wanita penzina diampuni dosanya. Gara-gara apa? Kasih minum anjing. Insyaallah. Dia jangan nunjuk ke anak juga kali Ustaz, anjingnya gitu ya. Wanita ini dipastikan keikhlasannya, ikhwan. Pasti ikhlas. Maka para ulama, sebagian ulama memasukkan kisah wanita pemberi minum anjing ke dalam bab ikhlas. Kenapa dipastikan ikhlas? Ulama katakan karena anjing tidak bilang thank you. Ya, sahih. Karena anjing gak bilang syukron. Berbeda dengan kita yang menantikan thank you dan syukron dari amal yang kita lakukan. Berbeda dengan kita yang berniat untuk tidak melakukan kebaikan lagi ketika orang yang kita berikan kebaikan tidak berkata syukron atau thank you. Ini orang udah dibantu, terima kasih juga enggak ikhlas tuh orang. Kita enggak ikhlas. Ada pertanyaan gini, Ustaz, ana sebel nih masih fulan nih. Kenapa? Ana berusaha menjalankan sunnah Nabi. Sunnah yang mana? Menyebarkan salam. Sana sini sebarkan salam. Tapi ada si fulan kalau dikasih salam boro-boro jawab melengos. Tahu melengos gak? Tahu nggak tuh melengos? Dikasih salam nyebelin gitu ya, tabrak aja gitu. Kesel, dongkol. Antum tahu dongkol? Tahu. Bahasa Palembang juga dongkol. Kalau dongkal nggak tahu. Iya, kalau orang Betawi ana bilang dongkal pasti langsung ngakak. Apa dongkal? Makanan khasnya Betawi dongkal. Oh, kue dongkal. Hah? Kalau dongkol bukan makanan. Dongkol ngegerutu. Hah? Pongkol. Kalau antum pongkol. Palembang. Pongkol. Iya, antum lapar semua, Mas. Nyambung Mas makanan. Dongkol, dongkal. Kalau di Jakarta, dongkal. Kalau di sini, dongkal.
iya beda lah ya. Beda nama mungkin bahannya sama kali kita ngerti deh. Sama nggak? Sah. Iya, kurang lebih kayak begitu. Iya, manis. Asin, beda. Manis, dongkal tuh manis. Taib. Sampai mana saya lupa tuh. Sampai dongkol. Orang ngasih salam dongkol. Saat Anda suka kesel, suka dongkol, suka wah, pokoknya nggak karu-karuan ini sama si fulan nih, nggak jawab kasih salam. Anda bilang antum kurang ikhlas. Tahu dari mana saat antum Anda nggak ikhlas? Yang namanya orang ikhlas, antum nggak dongkol kalau beramal. Kan antum nggak menantikan dia senyum sama antum, dan antum tak menunggu jawaban salamnya. Senyumnya nggak seindah senyum antum. Emang antum ngucapin salam, assalamualaikum, assalamualaikum, antum nungguin salam, itu orang Indonesia yang harus belajar keikhlasan. Benar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak dijawab. Aduh, gimana sih jawabnya pelan-pelan amat. Saya ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dongkol gitu ya, gak dijawab dongkol gitu. Ikhwan, menjawab salam hukumnya wajib, memberikan salam hukumnya sunnah. Antum sebarin salam sudah yakfi. Antum mengharapkan apa menyebarkan salam? Mengharapkan dia baca atau mengharapkan dia senyum atau antum mengharapin pahala? Pahala, selesai. Assalamualaikum. Saya mempelajari ini ketika bermuamalah dengan orang-orang Arab, bermuamalah sama mereka. Mereka itu mempraktekkan hadis Nabi. Ketemu sama kita, assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Udah gitu aja selesai. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Ketemu itu aja udah selesai. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ketemu lagi ketemu, assalamualaikum, assalamualaikum. Woi, gue salam lo nggak jawab. Enggak, itu kita. Paham? Selesai. Sunnahnya seperti itu. Subhanallah. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW pernah katakan tentang manusia diperintahkan untuk berlindung dari api neraka. Fattakun nar, kata Nabi SAW. Takutlah kalian dari api neraka, walau bisyikit tamratin, walaupun hanya dengan setengah butir kurma. Artinya apa? Setengah butir kurma. Kalau antum memang punya yang antum miliki cuma setengah butir kurma itu bisa masukin antum ke surga, bisa ngelindungin antum dari neraka. Allah nggak minta banyak, yang Allah minta ikhlas. Setengah butir kurma, kata Nabi SAW, walau bisyikit tamratin, walaupun setengah butir kurma, dibandingkan dengan satu pabrik kurma, ketika tidak ada keikhlasan maka dia tidak ada apa-apanya. Sahih. Amal yang besar, amal yang tinggi, amal yang memiliki ganjaran yang besar dalam Islam, yang dijanjikan dengan surga dan berbagai macam kenikmatannya, tidak akan bernilai sama sekali ketika tidak ada keikhlasan seseorang di dalam melakukannya. Tidak akan pernah ada manfaatnya. Karena Nabi, para ulama katakan, an-niyatu, niat, membesarkan sesuatu yang kecil atau mengkecilkan sesuatu yang besar. Ya. Niat akan membesarkan sesuatu yang kecil dan mengkecilkan sesuatu yang besar. Inilah amal yang terbaik di sisi Allah Jalla wa'ala, yaitu orang-orang yang senantiasa ketika berusaha fokus untuk memperbaiki apa? Hatinya ketika dia beramal.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an menjelaskan kepada kita semua, siapa yang selamat ketemu Allah besok di hari kiamat, bertemu dengan Allah. Nambah nih hadiah, alhamdulillah. Siapa yang selamat ketemu Allah? Siapa? Illa man atallah biqalbin salimin. Perhatikan ikhwan. Orang yang selamat besok ketemu Allah, datang ketemu Allah adalah orang yang datang membawa hati yang selamat, hati yang bersih dari noda-noda kesyirikan, dari noda-noda keinginan berbuat dosa dan maksiat dan seterusnya. Oleh karena itu, amalan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang sesuai dengan isi hati manusia. Sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Baru kita pindah ke amal lahiriah. Mafhum antum jelas? Jadi amalan sebelum adanya amal lahiriah, antum paham dong. Nabi pernah berkata, ada orang yang enggak ikut perang bersama Nabi, tapi Nabi bilang dia punya pahala yang sama dengan kita. Antum baca kitab Riyadhus Shalihin di bab ikhlas atau Sahih Bukhari, bab ikhlas. Nabi sebutkan ada sahabat yang tidak ikut berperang bersama kita, tetapi mereka mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya kita. Amal menunjukkan amal itu dibalas bukan karena apa yang kita kerjakan, tetapi karena apa kita mengerjakannya. Mafhum antum? Karena apa kita mengerjakannya? Bukan amal yang kita kerjakan yang membuat kita dibalas. Orang yang hafal Quran yang mereka tidak ada keikhlasan, mereka penghuni neraka. Tapi karena apa kita mengerjakan amal tersebut? Saya minum dulu ya. Kemudian tentunya amal lahiriah memang dibutuhkan, tidak hanya amal batiniah. Tetapi Allah akan kasih penghargaan buat kita semua. Ya, dari amalan batiniah kita. Dikasih penghargaan oleh Allah. Nabi bersabda, "Innamad dunya li arba'i nafarin." Sesungguhnya dunia ini tercipta, Allah ciptakan untuk 4 golongan manusia. Yang pertama, kata Nabi kita Muhammad SAW, adalah orang yang diberikan ilmu dan harta. Dan nyata di dunia ini ada orang yang dikasih ilmu dan harta. Dia kaya raya dan dia punya ilmu, sehingga hartanya terlindungi oleh ilmu. Ilmunya melindungi hartanya. Hartanya tidak keluar kecuali di tempat yang halal. Itu yang pertama. Dia punya harta, dia bangun masjid, bangun musola, bangun pesantren, bikin kajian, dan seterusnya dari berbagai macam amal. Kemudian orang kedua, kata Nabi SAW, orang yang hanya diberikan ilmu tetapi tidak diberikan harta. Antum lihat keutamaan ilmu. Karena dia punya ilmu, dia setiap ngelihat orang beramal, dia bilang sama Allah, "Ya Allah, kalau saya punya harta, saya akan melakukan itu. Saya akan bangun masjid sebagaimana dia bangun. Saya akan bangun musola sebagaimana dia bangun. Saya akan bangun pesantren sebagaimana dia bangun. Saya akan biayai operasional masjid. Saya akan. Ilmu yang dia miliki membuat hatinya menginginkan kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Boleh enggak iri terhadap orang yang melakukan kebaikan? Boleh atau tidak? Boleh.
Hukum asal iri dalam Islam haram, kecuali iri dalam dua hal. Apa aja? Angkat tangan, dapat hadiah. Iri dalam Islam itu hukumnya haram, kecuali dalam dua hal. Angkat tangan. Fadhal. Iya, kurang. Ahsan. Fadhal. Maju, fadhal. Kalau dikasih, Mas. Fadhal. Taib. Bapak mau jawab, Pak? Sudah. Enggak, ada pertanyaan sama dengan itu. Pertanyaannya, dalam Islam itu disebut dengan apa? Ada istilahnya. Iri yang diperbolehkan itu ada punya istilah. Apa istilahnya itu? Ada? Taib. Iri yang diperbolehkan ada dua dan sudah disebutkan tadi. Kemudian diistilahkan oleh para ulama ini apa namanya? Tahu, Pak? Yang tahu angkat tangan. Ghibthah. Fadhal. Iri yang diperbolehkan itu dalam Islam dua perkara tadi. Diistilahkan oleh para ulama disebut dengan ghibthah. Iri yang dimiliki oleh jenis manusia yang kedua yang ingin seperti orang yang pertama. Mungkin antum hari ini usia antum 50 tahun, usia antum 60 tahun. Allah kasih hidayah, alhamdulillah. Antum melihat ada seorang anak kecil, antum melihat seorang pemuda hafal Quran, bacanya bagus, makharijul hurufnya bagus, awsaful hurufnya bagus. Ya Allah, kalau engkau takdirkan, kalau waktu bisa kembali, saya mau menghabiskan masa kecil saya seperti ini. Saya mau menghabiskan. Saya yakin-yakinnya antum yang sudah merasakan nikmatnya belajar, antum punya iri ngelihat anak 10 tahun selesai Al-Quran. Sahih? Ana yakin seyakin-yakinnya. Antum yang sudah merasakan nikmatnya belajar ilmu agama, antum ya Allah, saya pengen seperti si fulan di usia 10 tahun selesai Al-Quran. Mudah-mudahan dengan niat baik antum, Allah samakan pahala antum dengan para hufaz. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala menyampaikan niat antum. Karena Nabi SAW pernah bersabda, kata Nabi kita SAW apa? Idza sa'ala Allahu abdun, jika seorang hamba meminta pada Allah asyhadata, yaitu minta mati syahid. Seseorang minta mati syahid ikhlas dalam hatinya, ya Allah, wafatkanlah saya sebagai orang yang mati syahid, minta ikhlas, maka akan Allah jadikan kematiannya dinilai sebagai mati orang yang syahid, walaupun matinya di mana? Di mana? Di atas tempat tidurnya. Ya subhanallah. Itu niat ikhwan. Ya Allah, jadikan kematian saya sebagai syuhada. Ini doa yang juga harus kita panjatkan. Semoga wafatnya kita terhitung sebagai seorang yang mati syahid, walaupun kita matinya di atas tempat tidur. Siapa sahabat yang seluruh tubuhnya terisi dengan sayatan pedang, matinya di atas tempat tidur? Siapa? Antum jawab. Siapa tadi yang jawab? Silakan. Mau hadiah? Kasih Mas. Insyaallah, alhamdulillah. Soalnya pecinya udah miring-miring gitu kan. Kok gue gak dapat hadiah nih, harus dapat. Sekarang udah lurus tuh. Khalid bin Walid. Kita lanjut. Orang yang ketiga, dia nggak dikasih ilmu, tapi dia hanya dikasih harta. Ada nggak orang kaya nggak punya ilmu agama? Banyak. Hartanya tercampur, kadang buat pembangunan masjid,
kadang buat diskotik dan seterusnya. Nggak ada yang ngerem, nggak punya ilmu agama. Seluruh maksiat dari A sampai Z dicicipi. Dosanya besar. Dan yang lebih mengenaskan adalah orang yang keempat. Tidak diberikan harta, tidak diberikan ilmu. Ngenes ini. Ngenes nggak? Ngenes. Tapi sebenarnya nggak ngenes kalau dia punya ilmu. Kayak misalnya antum melihat ada orang kismin misalnya. Tahu nggak kismin? Miskin. Ya kan? Susah gitu kan. Sebenarnya ini ada apa namanya? Kalau antum melihatnya di balik kacamata keimanan, ya subhanallah. Antum melihat ada orang atap rumahnya itu pakai kardus, alasnya pakai apa namanya, lantainya adalah cuma ya pokoknya mengenaskan lah. Tapi kalau dia memanfaatkan kondisi ini, dia bisa termasuk bagian orang yang masuk surga setengah hari duluan dari orang kaya. Siapa yang bilang? Nabi. Innal masakin la yadkhulunal jannata qabla al-aghniya bin nisfil yaumi. Orang-orang miskin masuk surga setengah hari duluan dibandingkan orang kaya. Setengah harinya berapa lama? Angkat tangan. Berapa? 500 tahun. Yang jawab banyak, bagi-bagi dah nih. Cabut-cabutin nih, antum guys bagi itu. Fadal nih. 500 tahun nih Juan. Antum melihat susah makannya. Antum melihat tempat tinggalnya susah. Kalau antum lihat pakai kacamata keimanan, ya subhanallah. Antum kasih berita gembira, antum gak usah mengeluh, antum bersabar. Mudah-mudahan antum 500 tahun duluan masuk surga. Anak tanya sama antum, ada orang kaya menikmati hartanya sampai 100 tahun? Gak ada. Paling 60 udah lewat. Paling 60 udah selesai. Sahih. Orang miskin bersabar dengan kemiskinannya 500 tahun masuk surga duluan. Udah kalau gitu kita miskin aja. Ya enggak juga. Kalau memang sudah ditakdirkan miskin, bukan sesuatu hal yang harus dikeluhkan. Kita ngelihat orang sakit nggak bangun-bangun Pak 2 hari, kasihan tuh orang. Sebenarnya nggak dikasihanin. Ya subhanallah. Jangankan sakit yang berat, yang paling ringan aja Nabi bilang syaukah. Apa syaukah? Duri. Menggugurkan dosa. Apalagi bapaknya duri. Engkongnya duri. Kalau duri saja yang menusuk tubuh kita, itu ngugurin dosa kita, apalagi penyakit yang berat. Makanya orang yang sakit dihibur dengan kita mengatakan ketika berkunjung, mengatakan la ba'sa tahurun insyaallah. Apa artinya? Enggak apa-apa. Sakit. Karena sakit menggugurkan dosa-dosa, kita hibur. Dihibur la ba'sa tahurun insyaallah, biar hatinya nyaman. Ini kajian sampai jam berapa ya? Sampai jam 8. 9. Siap. Pak, kalau Bapak bilang sampai jam 9, saya nggak kuat, malu sama motor saya, Pak. Iya nggak? Kita di atas motor bisa 3-5 jam, Pak. Masa ngaji 3 jam nggak kuat? Iya nggak, Bang Hafiz? Loh, anak motor 5 jam di atas motor, ya nggak ada masalah. Ya, Imam, sahih. Nggak ada masalah 5 jam di atas motor. Masa 5 menit antum udah begini? Kata Ustadz Suban, copot tuh baju. Malu-maluin. Muslim Bikers Indonesia ngaji, tidur. Kan Ustadz selalu pesan begitu. Bener? Antum ingat Ustadz ngomong itu? Kata Ustadz, kalau antum mau ngaji terus tidur, pakai baju MBI, copot bajunya. Aib. Lah antum kan kita punya komoditas ini untuk belajar agama. Sahih, untuk belajar agama. Jadi gimana? Sampai jam 9, Pak. Tawa. Ketawa antum jawaban nggak sanggup. Subhanallah. Pak, mohon dimaafkan Pak kalau bahasanya agak begini, karena maklum Pak ya, nggak bisa milih kata-kata yang baik. Baik, kita lanjut nih ya.
Ya, alhamdulillah gitu ya. Ada tisu Mas, tisu. Syukuran Pak, ini Pak buat Bapak. Antum maju aja ke sini dapat hadiah itu. Maju aja gitu, muter itu anak kasih itu gitu. Yang mengenaskan orang keempat, nggak punya ilmu, nggak punya harta. Makanya kemarin ya nanti siapa namanya? Riki. Kita bikin kajian nanti. Buat siapa? Buat ojol, buat orang-orang menengah ke bawah. Kita bikin buat mereka. Kasihan mereka. Kasihan mereka. Buat tukang sapu, buat tukang sampah. Pokoknya yang kita hibur hati mereka. Kita hibur hati mereka. Buat mereka. Kasih harapan bahwasannya kalau mereka mau bersabar dengan keadaan itu, mudah-mudahan termasuk bagian 500 tahun duluan masuk ke dalam surga. Gak usah ucapkan lafaz keluh kesah kepada manusia, hanya ucapkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih mereka kajian, kasih mereka kajian. Daurah untuk siapa? Daurah untuk kaum muslimin gitu. Jangan antum bilang daurah untuk duafa. Ya kan? Daurah untuk kaum muslimin gitu. Isinya mereka tapi. Isinya mereka. Ya, antum bahu membahu, tolong menolong, kasih apa namanya? Kasih harapan, kasih kuatkan hatinya. Karena sebagian orang enggak paham tentang hadis ini. Sebagian orang ngeluh miskin. Betul? Aduh miskin, makan aja susah, bayar kontrakan susah. Orang enggak punya ilmu, kurang ilmu seperti ini. Makanya dikasih ilmu, kasih ilmu. Udah nggak punya ilmu, nggak punya harta, pengennya kayak orang ketiga. Orang ketiga kan maksiat terus dengan apanya? Hartanya. Dia cuma ngayal aja. Ngayal maksiat A, maksiat B, maksiat C, sampai maksiat Z. Dia ngayal doang. Kata Nabi, dosanya sama, padahal dia tidak melakukannya. Ajib ya. Orang kedua nggak punya atau belum sempat beramal karena memang punya keterbatasan harta dan kemampuan untuk beramal. Allah bilang, kata Nabi bilang, pahalanya sama. Pahalanya sama. Itu dia tadi yang dimaksud dengan kalau kita punya keterbatasan menghafalkan Quran, membangun masjid karena memang nggak ada kemampuan untuk melakukan itu, paling tidak jangan sampai antum nggak berniat. Paham? Jangan sampai niat itu nggak ada dalam hati antum. Ya Allah, kalau saya punya uang, saya bangun masjid yang besar, saya adakan kajian setiap hari dan seterusnya. Paling tidak niat antum mudah-mudahan Allah kasih ganjaran pahala. Baru kita pindah ke amal lahiriah. Saya singkat karena antum sudah mulai gelisah nih. Tahu dari mana Ustaz? Yang antum liatin jam. Itu tanda kegelisahan pertama. Kemudian posisi duduk sudah ganti-ganti. Kapan nih Ustaz selesai ngomong gitu kan? Sudah paham lah Pak ya. Taib. Kita pindah ke amal lahiriah. Setelah kita berbicara tentang amal batiniah. Amal lahiriah kita tergantung dengan amal batiniah kita. Amal lahiriah, toh siapa yang sanggup menyaingi Abu Bakar? Siapa yang sanggup menyaingi Umar? Siapa yang sanggup menyaingi para sahabat? Apa kata? Ada pepatah mengatakan atau ada istilah Arab mengatakan. Apa katanya? Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau ada perbuatan kebaikan dalam Islam, pasti para sahabat yang duluan melakukannya. Pasti sahabat yang duluan melakukannya. Oh kita jauh. Iya, jauh nggak Mas? Jauh. Dari semua kebaikan jauh dari mereka. Makanya Nabi SAW keluarkan sabdanya buat kita semua. Apa kata Nabi? Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Itu kan yang kita harapkan. Cinta Allah, amal yang paling dicintai oleh Allah Jalla dzikruhu adalah yang istiqomah dilakukan. Walaupun amal itu
sedikit. Antum kalau cuman sanggup 1 rakaat setiap malam istiqomah, mafi muskilah, enggak ada masalah. Sahabat ada yang mampu sholat malam ba'da sholat isya langsung. Sahabat ada yang mampu sholat malam, tidur dulu kemudian bangun sholat isya. Bangun sholat malam. Dan keduanya enggak dicela sama Nabi, karena memang manusia punya kemampuan yang berbeda-beda. Al-muhim, yang terpenting antum lakukan amal yang antum sanggup. Antum sanggup untuk 5.000, 10.000 satu hari, antum istiqomahkan, dawamkan sampai antum mati. Antum sanggup untuk nyapu masjid, bersih-bersih masjid, atau apa saja, istiqomahkan amal itu. Walaupun amalnya sedikit. Walaupun amalnya apa? Sedikit. Karena amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang dawam, terus menerus dilakukan. Subhanallah. Amal yang terus menerus dilakukan akan mendatangkan kecintaan Allah Jalla dzikruhu untuk kita. Untuk kita semua. Karena memang sulit untuk bagaimana. Makanya kemarin kita bahas, Nabi itu kalau qiyamul lail apa yang dibaca? Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Kalau kita Qulhu, Qul ya, apa lagi? Inna a'tayna. Iya. Ya wajar ya, Nabi kaki bengkak-bengkak ya, yang dibaca kayak begitu. Itu berapa juz? Al-Baqarah, An-Nisa, An-Nisa, Ali Imran. 5 juz lebih. Subhanallah. Kita ya kurang dari 5 juz. Kurangnya banyak apa banyak? Subhanallah. Makanya paling tidak kalau antum bisa dawam, yang penting dawam istiqomah dalam beramal. Mafi muskilah. Antum istiqomah, saya dan antum istiqomah. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan dari amal yang bisa kita lakukan masing-masing. Pada akhirnya silakan kalau ada yang mau tanya. Itulah amal yang terbaik. Dikoreksi niat kita, kemudian istiqomahkan amal yang bisa kita lakukan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau ada yang mau tanya silakan. Kalau enggak ada, ada di atas ada orang? Enggak ada ya? Hah? Oh ada. Kirain ada yang lempar kertas lagi gitu. Silakan. Ini dulu Pak, sebentar Pak. Antum agak kencang suaranya. Iya. Jazakallah khairan. Iya. Ukuran pahalanya disamakan oleh Allah. Ukuran pahalanya disamakan. Antum mau tahu? Ulama bagi syahadah itu menjadi 3. Orang mati syahid itu ada 3. Ada yang syahid dunia akhirat, ada yang syahid dunia saja, ada yang syahid akhirat. Saya ulang. Mati syahid itu terbagi menjadi 3. Syahid dunia akhirat, syahid dunia saja, syahid akhirat saja. Syahid dunia akhirat, orang yang mati di medan perang. Ya, paham ini. Orang mati di medan perang, mati syahid. Di dunianya diurus sebagaimana orang mati syahid. Bagaimana pengurusan jenazahnya? Dimandiin enggak? Enggak. Dikafanin enggak? Baik. Berbeda pengurusan jenazahnya dari jenazah-jenazah yang lain, benar ya? Dihukumi syahid dunia. Kalau dia ikhlas, dihukumi besok syahid akhirat. Paham? Yang pertama paham? Kalau dia ikhlas, di akhirat pun dia akan diistimewakan oleh Allah. Yang kedua, syahid dunia saja. Siapa mereka? Orang yang mati syahid di medan perang, tapi dia enggak ikhlas dalam perang.
Ada sahabat atau ada orang yang mati di medan perang. Kemudian Nabi tanya, di mana tempat orang itu? Maka sahabat bilang, huwa fil jannah, dia di surga. Sahabat salah nggak ngomong gitu? Enggak. Kenapa nggak salah? Karena lahiriahnya orang mati di medan perang. Sahih? Sebagaimana kita, di mana orang apa yang didapatkan oleh orang-orang yang ngaji? Surga. Ya kan? Tapi kalau hasilnya kita yang ngaji nggak dapat surga, apakah Allah ingkar janji atau kita salah niat? Kita yang salah niat. Paham? Mafhum yang jelas ya? Orang yang kedua mati di medan perang, tapi dia nggak ikhlas. Besok dia tidak dihitung syahid di hadapan Allah. Walaupun di dunia jasadnya seperti orang yang mati syahid. Artinya tidak diurus seperti jenazah yang lain. Yang ketiga, syahid akhirat. Siapa mereka? Yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, orang yang mati melahirkan, orang yang mati kena reruntuhan, orang yang mati kecemplung di laut, orang yang mati sakit perutnya. Mereka syahid di hadapan Allah, tapi di dunia dihukumi seperti jenazah yang biasanya. Benar? Paham? Kan seorang ibu melahirkan, meninggal dunia, dia tidak diurus sebagaimana urusan jenazah yang mati syahid. Dia diurus seperti biasanya. Tapi di hadapan Allah dia terhitung sebagai syuhada. Jelas? Itu maksudnya. Mafhum ya? Bagaimana sikap kita terhadap yang apa nih? Mengata manhaj kita sesat. Mengatakan. Bagaimana sikap kita terhadap yang mengatakan manhaj kita sesat? Doain, semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah dan mengampuni dosanya. Antum kalau cuma dikatain doang, jangan baper. Apalagi anak motor, baper, tinggalin aja motornya, ganti sepeda. Gitu ya. Jangan baper, kalau cuma dikatakan begini-begini biasa aja. Nabi tuh udah digebukin. Ya enggak? Nabi tuh udah digebukin, antum kan belum digebukin. Nabi digebukin, nyonyor. Tau nyonyor kan antum? Bahasa apa tuh nyonyor? Hah? Doer. Ya begitulah, mohon maaf Pak, mohon maafin, memang bahasanya ini nggak pinter memilih bahasa. Apa? Doer, babak belur, bonyok, nyonyor, bonyok, digebukin, Nabi digebukin, gimana nggak sepeneng? Ente kalau Nabi masih hidup, Nabi digebukin marah nggak? Marah. Jangankan antum, malaikat yang jaga gunung aja marah. Nabi digebukin. Sahih? Marah nggak Nabi? Enggak. Yang marah siapa? Malaikatnya. Diizinkan. Kalau Nabi perintahkan malaikat untuk ngancurin penduduk Taif, dihancurin. Tapi Nabi bilang apa? Innahum qaumun yajhalun. Mereka adalah orang-orang bodoh. Wajib tuh. Disikapi begitu. Mereka nggak paham, biarin aja. Antum tinggalin. Kalau antum debat, antum lebih bodoh lagi dari orang bodoh. Biarin aja, tinggalin. Kasih dia duren. Iya, dia kan nggak paham. Kasih dia duren. Berdebat nggak? Buat apa berdebat? Kan nggak boleh berdebat. Kecuali kita mau cari kebenaran. Kalau mencari kebenaran bukan debat, namanya mafi muskilah. Kita mau cari kebenaran nih, subuh 2 apa 3 rakaat, gitu kan? Kumpulin ayat, kumpulin hadis, ketemu 2 atau ketemu 3. Kalau ketemu 2 kita terima, kalau ketemu 3 kita terima, begitu. Tapi kalau mau gontok-gontokan, ya nggak usah lah, kasih duren aja, duren, bakso, kopi kasih, gitu kan. Kalau dia sudah mulai mau mencari kebenaran, baru kita diskusi. Mafhum? Yang nanya ya. Tinggalin, doain, semoga Allah kasih dia hidayah. Udah biarin. Nabi tuh udah sampai dipukulin ikhwan. Bukan cuma dikatain lagi, dikatain udah kenyang. Dibilang apa? Tukang sihir. Dibilang apa? Majnun. Bayangin tuh, Nabi kita dikata orang gila. Biasa aja. Antum dikatain apa?
Emang apa dikatain? Celana kurang bahan, biarin aja, nggak apa-apa, doain ya Allah semoga dikasih hidayah gitu kan. Kan antum lagi dizolimi, doa orang terzolimi dikabul. Jangan antum ya Allah semoga dia nyungsep gitu, jangan. Ya kan, didoain. Antum dizolimi sama orang, manfaatkan doa antum. Ya Allah semoga dia dapat hidayah. Kan antum lagi dikabul doanya. Sahih? Doa antum lagi dikabul tuh. Ada orang caci maki antum, hina antum, antum sedang dizolimi. Dan doa orang yang dizolimi dikabul, dijabah oleh Rabbul Izzah. Begitu, nggak ada masalah. Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Pertanyaannya cuma satu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Pertanyaan cuma satu. Oh, ada lagi Bapak, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang kaitannya dengan ikhlas dan ria. Terkadang ria dan sum'ah itu datang di pertengahan. Terkadang datang di pertengahan. Bahkan terkadang dia datang di akhir amal, sebelum amal itu berakhir. Jadi dia akan datang, ria dan sum'ah itu dia selalu menyertai manusia. Kalau dia nggak bisa menyertai di awal, dia datang di tengah. Kalau dia nggak bisa di tengah, dia datang di akhir. Mafhum ya Pak ya? Taib. Kemudian Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Qaul Mufid ala Kitab Tauhid, beliau menjelaskan, kalau kita terganggu dengan riya dan sum'ah di pertengahan jalan amal kita, lawan. Jangan berhenti beramal, lawan. Misal, sebagaimana yang Nabi contohkan, Allahu Akbar, orang sholat, di rakaat pertama begitu ikhlasnya, di rakaat berikutnya karena dia tahu ada yang dengar, dia bagusin. Maka dia harus lawan. Enggak ada manfaatnya dipuji sama orang itu. Harus lawan dalam hatinya. Hatinya harus lawan. Enggak, pujian itu enggak ada manfaatnya, bangkai kambing semua. Hinakan langsung. Ini semua bangkai kambing, enggak ada artinya. Masa surga mau diganti dengan bangkai kambing? Lawan dengan seperti itu kurang lebihnya. Enggak, semua bangkai kambing. Kan dunia ini lebih hina dari apa? Bangkai kambing. Nabi SAW bilang dunia lebih hina dari bangkai kambing. Dan Nabi kalau ngomong itu terrealisasi nyata. Dan bukti nyatanya Nabi meninggal tidak meninggalkan apa saja. Kata istri Nabi atau kata perawi menyebutkan Nabi wafat tidak meninggalkan walaupun 1 dirham, 1 dinar. Karena kalau Nabi meninggalkan dunia, berarti Nabi meninggalkan bangkai kambing. Dan kontradiksi ucapannya. Dan Nabi tidak pernah kontradiksi dalam ucapannya. Makanya sulit untuk menjadi pasangan hidup Nabi Muhammad SAW. Siapa yang sanggup para wanita untuk menjadi pasangan hidup
dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kembali pada pembahasan. Jadi ketika dia datang di tengah-tengah atau di akhir, lawan, enggak, lawan untuk Allah, untuk pahala, lawan. Jangan diungkapkan, jangan lawan sendiri karena enggak ada kaitannya. Orang mau ngomong udah kerja, enggak, manusia enggak bisa bantu ikhlas. Ikhlas nih di sini tempatnya. Bukan di sini, saya ikhlas. Ikhlas tuh di sini. Lawan, enggak buat Allah, enggak pahala. Gitu. Dilawan, Pak. Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau kita nyaman dengan riya dan sum'ah sampai berakhirnya amal, iya, enggak dapat pahala. Paham? Kita nyaman, tadi kita di awal ikhlas, tapi ketika di pertengahan atau di akhir ada riya dan sum'ah, kemudian yang membuat kita nyaman riya dan sum'ah. Contoh, antum kajian pagi hari ini di sini. Kita kajian pagi hari ini. Sudah ikhlas. Di penghujung ada orang yang memiliki atau dapat tempat di hati antum. Datang. Wah, alhamdulillah nih, dia datang nih. Jadi dia tahu ana lagi ngaji gitu kan. Paham, Pak? Padahal udah mau selesai di kajian. Antum kalau ketemu sama orang, Masya Allah, rajin amat ngaji, antum senang, antum gembira, itu tandanya kita nggak ikhlas dalam amal itu. Maka kita lawan, enggak ada manfaatnya dia puji kita, nggak ada sama sekali manfaatnya. Pujian manusia kan pujian manusia tidak berhubungan dengan kedudukan kita di sisi Allah. Walaupun seluruh manusia celak hina kita, kalau kita mulia di hadapan Allah, mulia kita. Sahih. Walaupun kita mulia di hadapan manusia, kalau kita hina di hadapan Allah, hina kita. Makanya carilah kemuliaan itu di pandangannya Allah Jalla Dzikruhu. Mafhum, Pak ya? Jadi harus dilawan. Kemudian kalau kita mengkolaborasi amal, mengkolaborasi niat antara keinginan akhirat dan keinginan dunia, paham, Pak? Orang dari amal dunia dia ingin mendapatkan dua kebaikan, boleh atau tidak? Boleh. Tetapi tentunya berbeda porsi yang dia dapatkan dari amal nanti di hari kiamat. Yang enggak boleh keinginan dunianya lebih besar daripada keinginan akhiratnya. Boleh. Allahu Jalla Dzikruhu sebutkan, di antara dalilnya, waman yattaqillah, siapa yang bertakwa pada Allah. Takwa urusan dunia apa urusan akhirat? Urusan dunia apa akhirat? Akhirat. Kemudian ganjarannya kata Allah Jalla wa ala, Allah bilang apa setelah itu? Wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja. Allah akan berikan dia jalan keluar dunia dan akhirat. Makhraj fi hayatid dunya wa fil akhirah. Dikasih jalan keluar. Ketika kita berusaha untuk bertakwa pada Allah, kita berharap kehidupan kita di atas tanah ini diberikan kemudahan, terutama kemudahan untuk mentaati Allah. Kemudahan untuk mentaati Allah. Boleh, tetapi tentunya ganjarannya tidak sama seperti ganjaran orang yang mengikhlaskan seluruh amalnya untuk mendapatkan pahala dari Allah. Mafhum ya, ikhwan ya? Boleh menggabungkan dua niat, dunia akhirat, tetapi yang enggak boleh dunia lebih besar daripada akhirat. Mafhum? Jelas? Wallahu a'lam. Jadi harus dilawan, Pak. Ustadz, mohon penjelasannya berkaitan amalan yang didawamkan tadi, apakah kita kerjakan setiap hari atau bisa bolong sehari? Dan jika kita merutinkan amalan tersebut, apakah ini dimaksudkan mewajibkan amalan itu? Syukran wa jazakallahu khairan. Tidak, enggak mewajibkan. Dawam. Ya, ada kalanya manusia seperti misalnya gini. Ada orang yang terbiasa sholat sunnah rawatib, kemudian ketika sakit dia sulit untuk sholat sunnah rawatib, tapi dia tetap dapat pahala.
walaupun dia tidak sholat sunnah rawatib. Dengan syarat selama sehatnya dia selalu sholat sunnah rawatib. Karena Nabi SAW sebutkan demikian, al-musafiru, orang yang safar dan orang yang sakit, mendapatkan pahala dari pahala sholat sunnahnya ketika dia safar atau sakit dan dia tidak menjalankan sholat sunnahnya. Ya, dawam, dia tidak mewajibkan sesuatu hal yang wajib, tidak. Kalau antum berhenti beramal dari amal yang biasa antum lakukan, antum kehilangan amal itu dan antum sulit untuk kembali memulai. Sulit. Antum, anda yakin seyakinnya, kita sama-sama manusia tahu. Antum sudah terbiasa baca Al-Quran 1 hari 1 juz. Kemudian antum istirahat sehari 2 hari. Besok antum mau memulai 1 juz lagi nggak bisa. Jangankan 1 juz, 1 halaman saja sudah shadaqallahul azim. Makanya kenapa amal itu harus dawam, istiqomah. Paham? Kalau antum tinggalkan amal itu, ya, kalau antum tidak paksakan untuk beramal, untuk memulai lagi besok seperti antum mulai dari awal lagi. Antum harus merintis lagi. Lah antum yang biasa qiyamul lail terbiasa bangun jam 3, rutinitas bangun jam 3, jam 2, kemudian antum tinggalkan, maka besok antum harus memulai berat, tanggung, itu akan kembali lagi. Tapi kalau sudah dawam, Allahu a'lam. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan buat kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf, yang salah dari saya bertobat atas seluruh kesalahan, dan saya minta maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, dan yang benar semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan pertemuan kita di Palembang ini pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kembali kita di salah satu tempat, di tempat yang terbaik di atas permukaan bumi ini, yaitu di masjid, ataupun Allah kumpulkan kita di tempat yang jauh lebih baik dari atas permukaan bumi ini, yaitu di surganya kelak. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.